Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang tua dimanapun Anda berada, yang putra putrinya kuliah di Unpam, juga kuliah di kampus UIN, ya, ada peluang dan kesempatan terbaik, ya. Bagaimana putra putri Anda menjadikan diri mereka menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih dari sebelumnya, insya Allah, ya. Nah, di anak Koya sendiri, ya, eh, kita sudah menyiapkan, ya, sebuah tempat yang memang sangat layak untuk para mahasiswa dan mahasiswi atau disebut dengan mahasantri, ya, ke anak Koya aja. Karena di sana bukan cuma dapat tempat tinggal, tapi juga dapetin satu pembinaan diri. Setiap hari ada muhasabah, tahajud, zikir, mentoring. Hidupmu akan makin terarah, adik-adik, ya, dibandingkan biasa-biasa aja. Juga kita dekat dengan Al-Quran, ya, tadarus, bukan sekadar menghafal, tapi juga hidup bareng dengan Al-Quran di situ, ya. Juga entrepreneurship, leadership, disiapkan jadi pribadi di atas rata-rata, ya. Jadi disiapkan, ya, karena pemimpin itu adalah persiapan, bukan cuma biasa, tapi juga bernilai. Dengan cara apa? Kita dilatih punya habit-habit yang positif, ya, karakter yang positif, ya, teman-teman hebat, dan kemudian nah, lingkungannya juga positif, ya. Ini juga sangat mahal. Lingkungan positif sangat mahal sekali. Jadi teman-teman punya semangat yang sama, tumbuh bareng, saling support dan saling doain. Nah, ini momentum ini mahal. Kalau kita hanya di kos biasa, ya ini hilang, ya. Dan ya, kalau di kosan biasa kita bayar tempat tidur aja. Di sini di Anakoya kamu investasi untuk masa depan kamu. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi kita lihat perbedaan antara Anakoya dengan kos-kosan biasa. Saya menilai, ya, melihat ada di sini minimal 6 lah, perbedaan yang mendasar. Kenapa orang tua atau kamu sebagai mahasiswa, mahasiswi yang melihat video ini penting pindah ke anak koya. Karena kita juga terbatas hanya untuk 100 mahasiswa mahasiswi, ya. Jadi yang mukanya ke arah selatan untuk mahasiswi, yang ke arah utara untuk mahasiswa. Pertama, mengenai lingkungan. Jadi kosan biasa itu kamu bebas kan, tapi kadang terlalu bebas, tanpa kontrol, tanpa pengingat, ya. Akhirnya ya rawan, ya, rawan sekali. Kalau nggak pandai-pandai merawat diri, bisa bablas, sebab bablasnya, ya. Hubungan dengan teman, hubungan dengan pacar, nah itu bisa beresiko tinggi kalau kosan biasa, apalagi, ya, sendirian, ibu kosnya juga nggak peduli, mau tamu kapanpun, yang penting bayar, nah ini repot. Nah, orang tua, kayak saya punya anak perempuan, wah itu buat saya mahal sekali, ya, kalau anak kita dibebaskan dan temennya bisa main kapanpun, apalagi teman laki-lakinya, teman kuliahnya, beresiko yang tidak diinginkan, kan, ya. Sementara di Anakoya lingkungannya suportif, saling menguatkan dalam ibadah, belajar bareng, dan belajar hidup bareng, kayak keluarga kedua lah. Jadi anak-anak tuh, atau kalian punya keluarga pertama bersama orang tua di kampung, kalian punya keluarga kedua yaitu Anakoya. Siapa? Ya teman-teman sekamar, teman-teman seasrama, ada orang tua kalian di sini, ada Bunda Dewi, ya, ada teman-teman di Nako Center. Itu yang pertama mengenai lingkungan. Jadi secara lingkungan udah berbeda tuh, teman-teman hebat. Jadi orang tua, ya, mesti memahami di sini bahwa pasti kita sebagai orang tua pengen anak kita berada di lingkungan yang terbaik, yang aman, nyaman, dan juga ada pengembangan diri, kan. Yang kedua, spiritualitas, ya, karena kecerdasan spiritual ini berpengaruh kepada rezeki orang tua. Nah ini, jadi matiin dulu, San, ya. Kok bisa sih? Ya, jadi mahasiswa mahasiswi ini yang sedang belajar harusnya bisa membuka rezeki orang tua. Nah ini, nah ya, mati, San, ya. Jadi harus bisa membuka rezeki orang tua. Jadi orang tua yang putra putrinya lagi kuliah,
Nah, tiba-tiba seret, tiba-tiba ada hambatan. Nah, itu dicek aja. Cek aja kira-kira kosan anak-anaknya di mana gitu. Jangan-jangan sholatnya jarang, kadang sholat, kadang enggak. Namanya kosan biasa. Kita nggak tahu. Kadang bangun subuh kesiangan, kadang bablas. Nah, ini kadang baca Quran, kadang enggak juga. Jadi harusnya anak itu kuliah, membuka rezeki orang tua di kampung halaman, malah nyungsep, malah nutup. Kenapa? Kita jangan acuh, jangan kemuah. Yang penting anak saya kuliah, jangan. Kita harus lebih sadar lagi bahwa kuliah itu banyak dinamikanya, termasuk spiritualitas anak kita harus naik. Kalau di kosan dia jarang sholat, kalau di kosan dia jarang bangun pagi, kalau di kosan jarang baca Quran, bagaimana bisa buka rezeki orang tua? Nah, di anak koya, kita biasa sholat jamaah, ada tahajud, ada zikir, ada muhasabah, ada istighosa, ada kebiasaan sunnah, ya sunnah-sunnah lainnya. Jadi akhirnya apa? Terbentuk spiritualitas anak ini. Maka hakul yakin kalau anaknya di anak koya dengan ikuti panduan-panduan yang diarahkan oleh Nako Center, orang tua berdampak rezekinya, dicek aja. Jadi bisa ditester aja. Putra putri Anda misalkan di kosan biasa, bayarnya berapa, ya. Sekarang di anak koya mau total, ya. Total totalnya kita di sini kan kalau udah dengan mahasiswa dengan makan makan dan all paket itu juga murah ya, 1.500.000 sudah makan, tidur, wifi, minum, gratis semua kan. Termasuk gratis pengembangan-pengembangan diri ya, public speaking dan sebagainya. Jadi jangan hanya yang penting anak saya kuliah, jangan. Nah itu orang tua yang seperti itu, mohon maaf ya, belum mendalami dunia perkuliahan secara mendalam. Taunya kuliah itu ya belajar tok, enggak. Dinamika kuliah itu banyak. Banyak yang gagal karena persoalan yang sepele ini. Putus kuliah karena kenapa? Gara-gara kosannya, dia punya pacar, akhirnya hamil, akhirnya batal kuliah. Ada kan dari kos-kosan itu, ya. Jadi anak koyah mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi ya kepada anak-anak generasi Gen Z hari ini. Yang ketiga, ya buat orang tua dan buat kalian yang menyimak ini ya, pengembangan diri di kosan biasa dia fokus aja kuliah tanpa pembinaan mental, karakter dan visi hidup, nggak ada. Ya sebatas kuliah, kuliah pulang, belajar pun hanya belajar tentang kuliah. Jadi maka biasa cirinya apa? Kalau cirinya apa? Cirinya kalau nggak ada kuliah pulang. Nah itu kosan biasa. Ciri dari kosan biasa kalau nggak ada kuliahan dia pulang kampung. Karena nggak apa-ngapain, ngapain nih kos-kosan, bingung, nggak apa-ngapain. Jadi akhirnya pulang. Nah ini ciri kos-kosan yang biasa. Background saya ini, background anak koya ini, background yang saya pakai ini, backgroundnya anak koya. Jadi teman-teman untuk bisa lihat langsung ya anak koyanya seperti apa sudah bisa lihat langsung. Nah sementara di anak koya, walaupun liburan belum tentu pulang. Walaupun kuliah lagi libur, belum tentu pulang. Kenapa? Karena justru liburan itulah program takfidpreneurship-nya dibentuk secara total. Apa itu? Hafalannya, takfid Al-Qur'annya, entrepreneurship-nya, dan leadership-nya. Istilahnya jiwa pemimpin Qur'aninya kita bangun, kita bentuk. Bayangkan anak-anak putra putri Anda dibentuk dengan demikian rupa, ya, maka pasti pasca dia wisuda beda dengan yang hanya kos-kosan biasa, sangat beda. Ya ibarat makan risol, itu ada risol yang isinya apa tuh, ayam, daging, kan ada ya, ada risol isinya apa, cuman bihun semua. Nah ini kita risolnya ini kita isi yang bergizi semua ya, yang padat, bukan hanya asal risol, tapi lulusan mahasiswa mahasiswi yang akan dibentuk di Anakoya ini berjiwa pemimpin Qurani ya. Kemudian yang keempat nih, waktu luang ya. Waktu luang kalau di kosan biasa, kalau kalian di kosan biasa itu bisa banyak waktu kosong yang diisi hal-hal yang nggak produktif ya. Pengalaman saya dulu mahasiswa, ya pengalaman teman-teman saya kuliah di kos-kosan,
Akhirnya apa? Ya nggak produktif, apalagi dulu dulu kan mainnya gaple, mainnya krambol ya. Sekarang mainnya game. Apalagi kalian sudah senang game tertentu ya waktunya main game. Ya, sementara di anak koya waktu luang diisi dengan pembiasan produktif, ikuti mentoring, ikuti kajian, ikuti latihan bisnis, ya. Udah dia akan membimbing bisnis kalian, dilatih yang kuliner, yang fashion, yang di craft, dibentuk akan ada mentor-mentor bisnis, membentuk masih ke semester 1, semester 2. Yang penting siap untuk dibentuk. Tapi kalau putra-putri Anda maunya main game dan nggak produktif ya silakan juga ya. Itu pilihan ya teman-teman. Nah, yang kelima ya. Yang kelima ini mengenai role model dan bimbingan. Di kosan biasa susah dapat sosok panutan langsung. Hampir nggak ada ya di kosan biasa itu kita nggak ada sosok yang langsung akan jadi panutan tuh nggak ada. Akan memandu kita tuh nggak ada. Nah, maka tergantung situasi kadang-kadang punya kos-kosan yang bagus, kos-kosan yang makin memburukkan suasana. Tadinya nggak ngerokok malah ngerokok. Tadinya nggak narkoba malah narkoba. Karena lingkungan mempengaruhi sekali. Nah, di anak koya, teman-teman dibimbing oleh saya langsung dan juga oleh tim saya. Ya, jadi langsung dibimbing oleh kita semua, teman-teman. Ya, jadi buat orang tua ya, saya sendiri rumahnya sebelah dari anak koya. Saya dan istri akan membimbing putra-putri Anda secara langsung. Saya sendiri akan membimbing secara langsung putra-putri Anda, yang putra dengan saya, yang putri dengan istri saya ya, akan membimbing langsung. Saya dan tim saya banyak juga ada lebih dari 10 orang. Tim istri saya juga ada 10 orang lebih. Ya, baik tim Al-Qur'an, tim entrepreneur mau tim leadership. Nah, itu juga akan kita siapkan teman-teman. Nah, ini satu kamar ini di bawah ada 4 ya, di atasnya untuk 3 orang. Jadi kamar ini 7 orang nih. Besar sekali, kamar luas sekali. Di dalamnya ada kamar mandi dan kita juga ada kamar mandi di luar juga. Nanti 3 kamar mandi kalau putra-putri atau mahasiswi ini sedang butuh kamar mandi yang di luar. Kita siapkan ya, ada kamar mandi luar. Nah, teman-teman hebat, itu role model itu penting. Dan yang terakhir adalah arah hidup. Nah, bagaimana arah hidup kalau kos-kosan biasa jalan sendiri tanpa visi yang dituntun, bebas ya. Kalau di anak ya dibimbing bagaimana jadi mahasiswa di atas rata-rata, punya target sukses dunia akhirat. Bahkan diajarkan bagaimana kita punya yang namanya ya sebuah sebuah program yang pasti penting ya, beasiswa. Nah, ini juga menarik ya. Kalian akan dibimbing bagaimana dapat beasiswa. Nah, itu juga hal yang sangat penting ya. Jadi buat orang tua ya, anaknya bisa dapat beasiswa itu sebuah keberuntungan yang luar biasa kan. Nah, akan dibimbing, diarahkan di sana teman-teman Inggris sahabat hebat. Nah, itu adalah 6 kelebihan dan kekurangan ya dari antara anak koya dan kos-kosan biasa. Ini persis backgroundnya adalah tempat tinggalnya. Kita lantai 3, tapi lantai tiganya belum jadi, masih diproses ya. Dan ini ada wifi, ada air aqua, air minum gratis, bahkan kita punya alat sendiri yang pH-nya itu ya 10, jadi sangat bersih sekali ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi ya, dan di bawah ini kantor-kantor usaha. Jadi akan diajak ada percetakan bagi mahasiswa mau belajar percetakan, ada kuliner, ada yang mau belajar masak, ada di fashion, di butik yang mau belajar pengembangan butik, ada juga di perkantoran yang belajar mau jadi administrasi. Itu semua proses pengabdian ya, proses belajar. Jadi proses belajar tuh kita harusnya bayar ya, tapi malah kita belajar di sini ya, malah dibimbing dan juga diberikan intensif ya teman-teman hebat. Jadi kalau saya jadi orang tua ini terbaik ya. Memang kalau dari kampus UIN, kalau naik motor butuh hampir 30 menit lah naik motor itu ya. Tapi nggak jadi halangan ya, seperti ungkapan dalam self awareness, orang sukses adalah orang biasa ya yang hanya
punya satu alasan itu tidak ada alasan. Jadi buat orang tua, walaupun jaraknya jauh, ya 1/2 jam dari UIN, silakan boleh daftar di sini. Ya, buat teman-teman di Unpam lebih dekat lagi. Apalagi Unpam Victor, jalan kaki aja di belakang Unpam Victor posisi anak ya. Yang Unpam Pamulang sekitar 10 menit lah, teman-teman hebat sahabat Anchorage. Jadi program-programnya banyak sekali ya. Kita sudah lihat ya, kita akan pembentukan karakter subuh berjamaah, kemudian maghrib berjamaah, isya dan sebagainya kecuali ada halangan, ada hambatan, ya ada juga habit-habit sunnah, subuh duha, tahajud yang kita bangun, ya proses-proses teman-teman hebat. Jadi orang tua yang punya visi jangka panjang buat putra-putrinya, mohon maaf sekali, ya kalau penuh saya minta maaf karena tempatnya hanya untuk 100 orang. Tapi kalau segera mungkin menghubungi Nako Center, silakan mungkin rezekinya, ya sudah rezekinya silakan ya. Jadi programnya yang hanya tempat tinggal 350.000 per bulan, tapi harus dibayar per ya, dibayarnya per 6 bulan per 6 bulan ya. Dan oke, kita akan masuk ke biaya ya, biar teman-teman juga jelas ya mengenai biaya. Nah, kita lihat di sini. Jadi biayanya apa aja sih? Oke. Jadi biar teman-teman tempat sekeren ini biayanya berapa? Oke, biaya pendaftaran untuk di anak koya itu ya orang tua atau kalian harus bayar 500.000 akan dapetin buku panduan yang akan buat 6 bulan itu proses belajar soft skill dan public speaking ya. Kemudian ya akan banyak gratis-gratis ya, biaya listrik dan air gratis, biaya keamanan gratis, ya, biaya wifi gratis, ya. Bahkan ini buat yang dekat ya, akan ada ya antar jemput juga ya gratis ya, biaya perawatan kebersihan sementara ini gratis, biaya belajar selama 6 bulan juga gratis. Infak pembangunan. Nah, infak pembangunan di awal 1.500.000 untuk infak sodako. Kan ini pesantren, jadi orang tua niatin sodako di awal ya. Sodako ya, semoga ini berbentuk nanti berbentuk bangunan ya. Nanti putra putrinya lulus, amal jarinya masih ada ya. Ya, biaya sewa selama 6 bulan itu hanya 2.100.000 ya. Itu biaya biaya sewa 6 bulan. Tapi kalau mau yang penuh, yang lengkap, program lengkapnya, 350 itu di luar laundry ya. Kalau laundry tambah 100.000 ya. Ya itu jadi kalau sama laundry per bulannya 450.000. Syaratnya harus ikut program semua. Ikuti program-program kita, ada Palu Speaking, ngaji, ikut ya teman-teman hebat. Nah, kalau mau semua lengkap, ternyata 1.500.000 per bulannya, dibayar 6 bulan sekali, ya. Jadi orang tua nggak mikir saya saya maunya langsung 6 bulan nih, sana koi, ya 1,5 kali 6 bulan, silakan. Nanti anaknya udah dijamin makan ya semuanya, ya. Ya menurut saya itu sangat terjangkau sekali ya teman-teman hebat sahabat yang Baik. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, semoga ini menjadi sebuah kesempatan terbaik ya buat kita semua ya. Kemudian tata tertib kita juga ada jam malam, mahasiswa harus kembali ke asrama sebelum jam 10 malam kalau ada tugas keluar ya. Kadang-kadang mungkin harus ada jelas kemana. Keamanan juga dilarang bawa senjata, bawa bahan-bahan berbahaya. Kebersihan juga wajib menjaga kebersihan kamar ya. Kemudian kewajiban juga harus lapor ketika menginap atau ada urusan pulang keluar ya. Dan tamu juga kita batasi di sini ya. Nggak semaunya tamu itu harus ada jam tamu kunjungan dari jam 12 sampai jam 8 malam ya. Jadi kalau datangnya pagi ya dibatasi. Kalau di atas jam 8 juga nggak boleh. Jenis tamu ya ya tamu itu hanya di apa ya di lobby ya ada ruang ruang lobby nggak boleh masuk ke kamar-kamarnya jadi nggak kayak kos-kosan langsung bisa tidur di kamarnya dan setiap tamu harus melapor ke security ya
untuk keamanan bersama-sama ya. Nah, fasilitas umumnya kita ada dapur, ada ruang belajar, ada kamar mandi umum ya, teman-teman hebat sahabat yang grip. Itu bisa dipakai ya, teman-teman luar biasa. Nah, kalau kalau ya larangan-larangannya juga ada ya, larangannya itu dilarang narkoba, merokok ya, kemudian juga membuat keributan, merusak fasilitas ya, jorok, kata-kata kotor tuh nggak boleh ya. Tegurannya dari mulai lisan, tertulis, sampai diskor, bahkan mohon maaf sampai dikeluarkan dari asrama kalau sampai ya pakai narkoba ya teman-teman hebat. Ya, jangan lama-lama, langsung aja hubungi nih kamarnya ya teman-teman yang jurid sahabat hebat. Langsung aja hubungi anak Koya ya yang ini suasana malam, ya, suasana malam anak Koya di belakang saya ini suasana malam. Biasanya ini buat putri sebelah sini, putranya sebelah sana. Ya, ini ketika malam hari para ya ketika suasana malam, ini suasana malam ya, para santri berada di atas ini para santri. Mas santri ya, Mas. Ini suasana malamnya, suasana malamnya. Jadi kalau putra-putri Anda juga senang mengajar, nanti boleh latihan mengajar di PKBM, belajar ngajar ya. Lama-lama bisa daftar di Konstanta, bisa dapat uang dari ngajar. Bertahap aja ya, insya Allah. Hubungi Nako Center 0878 78 28 9001. Saya Nana Qasim Yusuf, ya Nakoy, pengasuh pondok Anak Koya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.